Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini bisa kembali duduk di Majlis Ar-Raudhah Shihah wal Afiyah. Saya masih punya hutang doa yang kemarin ya. Tenang. Ya, saya ingat hutang saya. Sore hari ini kita lanjutkan. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu untuk Imam Ghazali dan guru-gurunya, keluarganya, serta keluarga dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Al-Fatihah dari Sayyidina wa Imamina Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa walidayhi wa sulafurih wa walidina wa wadikum amwatin wadikum anallahu yaghfir lahum wabarakatuh majiban Allah yaftah alina wa alaikum futuhal arifin wa yufakin hayakum fiddin wa ja'alna ya'akum ibadah salihin wa ila hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah. Kita sampai pada jawabannya Imam Ghazali ketika muridnya minta nasihat yang bisa dia bawa seumur hidup. Nasihat berupa tulisan yang akan menjadi bekal, diamalkan dan dibawa seumur hidup. Nah inilah ikhwani rahimakumullah, orang-orang dulu itu kalau ketemu ulama mintanya nasihat, ya mintanya nasihat, dan nasihatnya urusan akhirat. Kalau sekarang ketemu ulama mintanya nasihat, ya nasihatnya urusan ya duit, sama-sama T ya akhirat ya, yang ini duit ya, urusan duit pusing mumet dan kawan-kawannya. Itu perbedaan yang sangat menyolok antara orang dulu dan orang sekarang. Dan orang dulu kalau minta nasihat, betul-betul memang minta nasihat. Jadi kalau dinasihati ya, diam dan mendengarkan. Kalau orang sekarang dinasihati, kadang bantah. Oh enggak, saya enggak gitu kok, enggak gitu. Nasihat itu untuk didengarkan. Kalau tidak, ya alhamdulillah. Kalau masih seperti itu, ya diperbaiki. Begitulah sikap seorang mukmin. Fakataba Syekhu hadhihi risalah fi jawabih. Imam Ghazali kemudian menulis buku singkat ini untuk menjawab pertanyaan muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbul aziz. Atalallahu baqa'ak bi ta'atih wa salaka bika sabila ahibba'ih anna mansyura nasiha yuktabu min ma'dini risalah alaihi salatu wassalam in kana qad balaghaka minhu nasiha fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam tablaghka fa qul li madza hasalta fi hadhihi sinin al-madhiyah. Jadi nasihat pertamanya itu sudah pukulan telak. Kalau buat orang-orang yang belajar, nasihat awal dari Imam Ghazali ini sudah pukulan telak. Buat kita juga ya gebukan ini. Bukan pukulan kurang keras ya terjemahannya ya. Ini kita seperti digebuk dengan gebuk yang sangat mengena. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang ini itu makjlub. Ya, makjlub langsung kena ke hati. Apa kata Imam Ghazali? Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan basmalah. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan, I'lam ayyuhal walad al-muhib al-aziz. Ini caranya guru ngomong sama murid. Duhai anak yang penuh cinta dan mulia. Nyopo muridnya kok, duhai anak yang penuh cinta dan mulia. Jadi muridnya itu dihormati ya. Muridnya dimuliakan. Beginilah cara orang dulu kalau nasihati orang. Cara nasihat ya. Disebut namanya dengan sebutan yang baik. Ya, dengan sebutan yang baik. Al-muhib yang penuh cinta. Dikatakan al-muhib karena murid yang satu ini memang betul-betul melayani gurunya. Pagi, siang, sore, malam, ngenger kata orang Jawa ya. Ikut khidmah, melayani gurunya. Pagi, siang, sore, malam. Kalau kita ini kadang ngaku cinta, tapi dipanggil gurunya mikir, waduh, ini jam kantor. Ini kalau ninggalkan kantor, izin dipecat. Ini kalau ninggalkan kantor gaji dikurang, izin diizinkan tapi gaji kurang. Akhirnya tinggalkan gurunya. Guru mohon maaf, saya nggak bisa datang ya karena ada urusan kantor tidak bisa ditinggalkan. Jadi urusan kantor tidak bisa ditinggalkan, gurunya bisa ditinggalkan. Ini kan luar biasa nih. Hanya seperti ini nggak bisa disebut al-muhib, bukan pecinta. Ya kalau pecinta itu akan meninggalkan kesenangannya untuk kesenangan kekasihnya. Contoh ibu-ibu cinta sama suami, lagi capek,
Suaminya minta pijet. Jawabannya apa, Bu? Ah, kesel, Pak, gitu kan. Ini ibu zaman sekarang kesel, kesel, Pak. Berarti kan belum al-muhib, ya. Belum penuh cinta. Tapi yang penuh cinta gimana? Ya, ayo langsung suaminya dipijeti. Bahkan nggak pernah nanya, wis durung ya. Sudah belum, nggak nanya, dipijetin terus. Ini karena penuh cinta. Kesenangannya mau nonton sinetron, mau nonton TV, mau apapun ditinggalkan. Lelahnya nggak dirasakan. Dia hanya pengen menyenangkan orang yang dia cintai. Al-Aziz, yang mulia. Orang aziz ini, Masya Allah, kita ini kadang kehilangan Al-Aziz. Orang aziz itu butuh dan bisa minta, tapi dia nggak mau minta. Apa? Jaga kehormatan diri. Ya, jaga kehormatan diri. Aziz orangnya. Sampai-sampai dikira sama orang dia orang kaya, karena nggak pernah minta. Padahal hidupnya kepepet, kejepit, apalagi istilahnya itu, susah kelas berat, sengsara, ya. Itu bahasa singkatnya begitu. Hidupnya sengsara, tapi dia tidak sengsara. Secara ekonomi, secara kehidupan, susahnya luar biasa. Tapi nggak pernah minta sama orang. Dia qanaah dengan yang ada. Kecuali kalau darurat, kalau nggak minta mati, ya itu wajib minta. Ini masih bisa hidup, masih bisa hidup. Dia tidak minta. Namanya aziz nih. Ini orang yang luar biasa. Sampai dikira orang kaya. Kenapa? Karena tidak mau minta sama orang lain. Tapi murid yang satu ini, dia minta ilmu. Nah, kalau minta ilmu itu jangan sungkan. Wah, nggak enak saya mau nanya. Saya nggak pantas, saya nggak layak. Enggak, kalau emang ilmu itu nggak nanya tambah salah. Nanya, meskipun nanyanya pakai ilmu. Ada caranya, ada tata krama sopan santunnya. Atau Allahu baqa'ak bi ta'atih. Atau Allahu baqa'aka bi ta'atih. Ini sudah kita bahas Rabu yang lalu ya. Semoga Allah memberimu usia yang panjang dalam taat kepada Allah. Panjang umur taat sama Allah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu maunya panjang umur atau pendek umur? Panjang umur, tapi fi taatillah. Makanya kalau doakan orang seperti yang sudah saya jelaskan Rabu yang lalu, kalau doakan orang panjang umur hati-hati. Ini kalau orangnya istri yang jahat sama suaminya, jangan didoakan panjang umur. Ya, tapi jangan didoakan pendek umur. Panjang umur pakai koma. Semoga Allah menjadikan umurmu panjang dalam taat kepada Allah. Kalau panjang tak repot, panjang nyeksa bojo kan repot itu. Ya, panjang tapi nyeksa suami. Kita ikut andil mendoakan ya, ikut andil dapat dosanya. Karena menolong kezaliman. Mendoakan orang yang zalim tetap zalim nih. Suami yang zalim sama istrinya. Ya, semoga Allah panjangkan umurmu. Tidak boleh gitu. Semoga Allah panjangkan umurmu dalam taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur itu hanya bagus kalau taat. Kalau nggak taat nggak bagus. Makanya banyak ulama itu yang dikaruniai Allah panjang umur, ada juga ulama yang dikaruniai umurnya secara hitungan pendek. Seperti Imam Nawawi. Ya, umurnya 45-46 tahun, tidak panjang. Tapi panjang, buktinya sampai 2019, 1440 Hijriah masih disebut-sebut ya. Ilmunya masih diamalkan. Ini namanya umur yang barokah. Ya, umur yang barokah. Dalam hadis disebutkan, seorang yang terbaik di antara kalian adalah man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Pertanyaan saya, ibu-ibu termasuk panjang umur atau pendek umur? Panjang. Nah, buktinya sampai sekarang hidup kan ya? Panjang umur. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari pagi sampai sore ini amalnya baik atau kurang baik? Nah, yang tahu pribadi masing-masing. Kalau ternyata kurang baik, ya naudzubillah min dzalik. Makanya ada pertanyaan, ulama nanya, seorang murid nanya sama Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Wahai Habib, boleh enggak saya minta cepat mati? Kenapa kamu minta cepat mati, pendek umur? Ya, sebab kalau nambah umur tambah dosa saya. Maksiat saya nambah. Saya nggak mau jadi orang yang panjang umur tapi tambah maksiat. Apalagi zamannya seperti ini. Ya, zaman yang ngajak maksiat itu gampang gitu ya. Maksiat itu lebih mudah di zaman sekarang. Maka Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu menyatakan, jangan minta pendek umur. Bil makna ya, jangan minta mati sekarang. Terus gimana? Kalau memang kamu
memang nggak kuat ya ngadepi zaman karena takut berbuat dosa lebih banyak, maka baca saja doa. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu baik untuk akhiratku dan untuk duniaku. Dan matikan aku jika kematian itu baik untuk akhiratku dan duniaku. Kira-kira ibu-ibu sanggup mengamalkan doa ini? Enak toh? Ya kan betul. Ya Allah, doa Nabi SAW. Insya Allah doa kedua yang akan saya share. Saya punya utang 2 ya. Ya Allah, panjangkan usiaku kalau usia itu baik untuk dunia dan akhiratku. Dan wafatkan aku ya kalau memang wafat itu baik untuk dunia dan akhiratku. Betul kan? Lah buat apa hidup kalau nggak baik untuk dunia dan nggak baik untuk akhirat? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Naudzubillah min dzalik. Atallahu baqa'aka bi ta'atih wa salaka bika sabila ahibbaih. Dan semoga Allah membimbingmu untuk menempuh jalannya orang-orang yang Allah cintai. Jalannya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Untuk menempuh jalannya para wali itu nggak akan bisa kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana caranya biar dapat bimbingan Allah? Biar dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Biar diarahkan oleh Allah ke jalannya para wali. Ada caranya. Kalau caranya ini diikuti, nanti Allah akan membimbing kita ke jalannya wali-wali Allah. Ya, apa itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang untuk menempuh jalan kami, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang untuk sholat, berjuang untuk cari ilmu, berjuang untuk meninggalkan yang haram, berjuang untuk melaksanakan yang wajib. Ini kalau udah memang berjuang di situ, nanti apa kata Allah Ta'ala? Lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Allah akan bimbing dia menempuh jalannya Allah Ta'ala. Caranya bimbing bagaimana? 1, dikasih kenalan orang-orang soleh. Ya, teman WhatsApp orang soleh, share-sharannya ibadah. Ini kalau teman WhatsApp orang salah, share-sharannya ngerasani, ngajak jelek-jelekin orang, bukan orang soleh tapi orang salah. Akhirnya jelek-jelekin orang lain. Naudzubillah min dzalik. Duduk di satu masjid, di satu musola, gak kenal orang. Subhanallah, di sampingnya itu adalah orang yang baik. Duduk di bis, duduk di pesawat, duduk di sepur. Allah selalu ngasih teman yang baik. Nah, ini kadang ibu-ibu duduk di sepur, sebelahnya orang ganteng bahagia. Wah, bejo. Itu sebetulnya hadiah atau musibah itu? Ya, hadiah atau musibah? Kalau buat laki-laki sebelahnya perempuan cantik rok mini gitu ya. Itu hadiah atau musibah itu? Itu musibah, tapi banyak orang anggap hadiah, ujian. Nah, orang-orang yang dibimbing oleh Allah Ta'ala sampai di kereta api, di pesawat, itu nanti dikasih teman sebelahnya itu juga yang menyenangkan, yang bisa mengingatkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dibawa sama Allah, Allah yang bawa, Allah yang giring, ya, Allah yang mengarahkan, Allah yang nanti menjadikan dia sampai ke jalannya para wali. Nah, caranya dengan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang istiqomah majelis itu tidak gampang. Setannya banyak. Nah, nanti kalau kita berjuang untuk istiqomah, Allah akan kirim orang-orang yang membuat kita bisa istiqomah. Tapi kalau kita nggak berjuang, ada saja orang-orang yang buat kita malas berdatangan. Baru mau berangkat, teman datang bawa lotes. Repot ini. Ya, repot ini. Bukan teman yang datang nyampiri, ya, tapi bawa lotes. Ini berarti kita dihalangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ghazali, ini saya jelaskan sedikit. Wasalaka bika sabila ahibbaih. Semoga Allah membimbing kamu jalannya kekasih-kasih Allah. Siapa kekasih Allah? Ya, kekasih Allah itu orang yang menjalankan kewajiban, kemudian dia menjalankan nawafil sunnah. Kalau udah menjalankan kewajiban dan menjalankan sunnah, ya setelah itu zuhud. Ya, zuhud terhadap dunia, izhad, ya, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah mencintaimu. Maka Allah mencintaimu. Jadi kalau dia menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, jelas ya. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, plus nawafil, sunnah-sunnah dikerjakan, dan dia zuhud terhadap dunia, maka orang seperti ini adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dia itu rajin sholatnya, ya, tapi rajin lihat haramnya. Ini belum masuk kelompok waliullah. Ada orang yang rajin sholatnya, rajin meninggalkan yang haram,
tapi dia belum bisa sampai memperbanyak nawafil, amalan-amalan sunnah. Kalau sampai derajat kekasih Allah belum, orang baik iya, tapi belum sampai kekasih Allah. Ini ahibba'u, orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, tapi nggak zuhud terhadap dunia, doyan dunia. Ya, doyan dunia itu bagaimana? Dunia masih ada di hatinya. Loh, kan nggak apa-apa, dunia ada di hati, sama itu yang halal kan nggak apa-apa. Tapi kan jadi penyakit. Penyakitnya apa itu? Ya, nanti kalau dunianya hilang, hatinya ikut hilang. Ya, dunianya tergores, hatinya ikut tergores. Yang begini belum bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baik insya Allah, tapi kekasih Allah ini pangkat yang tinggi. Ahibba'uh ini orang-orang yang di hatinya yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit hilang, hatinya nggak hilang. Ya, nggak punya duit, imannya juga masih ada. Imannya utuh. Pokoknya hati itu isinya cuma Allah. Semua boleh masuk hati kalau ada hubungannya sama Allah. Nggak ada hubungannya sama Allah, nggak boleh masuk hati. Ini yang seperti ini adalah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, anna mansyura nasiha yuktabu min ma'dini risalah alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya nasihat-nasihat itu sudah terbentang dan tertulis dari sumbernya. Nasihat-nasihat yang baik sudah dibentangkan dan sudah ditulis berasal dari sumbernya. Siapa sumbernya? Yaitu ma'dini risalah, sumber dari kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa bebasnya begini, kamu minta nasihat sama saya, kata Imam Ghazali. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sumbernya nasihat. Dan beliau sudah memberikan nasihat secara luas. Sudah dibentangkan nasihatnya. Semua sisi kehidupan sudah ada nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun babnya, Nabi sudah menyiapkan nasihat sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, in kana qad balaghaka minhu nasihah. Kalau kamu sudah mendapat nasihat dari Nabi Muhammad SAW lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama, kalau kamu sudah dapat nasihat dari baginda Muhammad SAW, fa yuhajatin laka fi nasihati. Ya. Lah apa nilainya? Ya, nasihatku untukmu. Kenapa kamu cari nasihat dari saya? Kamu nggak butuh lagi nasihat dari saya karena udah ada nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam tablugka, tapi kalau ternyata wa in lam tablugka belum ada satu nasihat Nabi SAW yang sampai kepadamu, kata Imam Ghazali, fakulli, coba kamu katakan kepadaku, apa yang selama ini, ya selama bertahun-tahun ini, puluhan tahun ini, apa yang sudah kamu dapatkan? Puluhan tahun yang lewat nih kamu belajar, tapi kalau nggak ada satu nasihat Nabi yang kamu terima, nih kamu sebetulnya sekian puluh tahun belajar apa itu ya? Ya belajar apa? Nah, ini pukulan yang besar buat kita. Kita ini alhamdulillah hadis demi hadis mungkin tiap hari dapat, ya. Tapi jadi nasihat enggak? Ini sayangnya yang dari Nabi nggak jadi nasihat, yang dari Allah nggak jadi nasihat, ya nggak jadi nasihat. Kita cari nasihat dari orang lain, dari kata-kata orang yang nggak beriman, boleh itu, bagus cari nasihat dari manapun. Tapi ya sayang toh, masa baca Al-Quran nggak bisa Al-Quran jadi nasihat, baca hadis Nabi nggak bisa hadis Nabi jadi nasihat. Berarti selama ini kamu cari apa? Maksud Imam Ghazali ngomong seperti ini, beliau ingin menyampaikan sebetulnya nasihat yang kamu pelajari selama ini sudah sangat banyak dan itu sudah cukup. Artinya Imam Ghazali merendahkan diri. Siapalah saya dibanding Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wong sudah ada Kanjeng Nabi kok kamu masih cari saya. Lah itulah adabnya ulama. Jadi ulama itu selalu menempatkan dirinya ya sebagai umat dan selalu melihat Nabi Muhammad SAW. Selalu lihat Rasulnya dilihat terus. Sehingga nggak pernah merasa memberi nasihat kecuali itu nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi yang namanya murid ya harus seperti ini, seperti muridnya Imam Ghazali. Jangan murid kemudian datangi gurunya, guru hadis Nabi sudah ada loh, Al-Quran sudah ada, jadi guru jangan ceramah ya, nggak perlu. Guru jangan nasihati, cukup nasihat Nabi. Udah nggak usah dikasih penjelasan. Kalau ucapan Nabi belum jelas, emangnya ucapan kamu bisa memperjelas? Emang kamu lebih jelas dari Nabi? Nah ini murid rodok stres. Ya ini murid agak stres. Bukan seperti itu cara mainnya, ya aturan mainnya bukan seperti itu. Tugasnya guru merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Menyadari saya bukan siapa. Tugasnya murid melihat gurunya itu adalah wakil-wakil Nabi Muhammad SAW yang bisa menjelaskan isi Al-Quran dan isi sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Ghazali berkata, ayyuhal walad, duhai anakku, min jumlati man nashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu. Nah, kata Imam Ghazali, ya udah sekarang saya mau nasihati kamu,
Diawali dengan nasihatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca karya-karya Imam Ghazali, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu selalu nasihatnya Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para ulama, ya baru ucapan beliau. Makanya kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, nanti ditemukan banyak hadis dhaif, hadis yang lemah. Ya, kenapa Imam Ghazali pakai hadis lemah untuk nasihati? Daripada ucapan saya lebih baik ucapan Nabi SAW. Meskipun ucapan Nabi itu lemah, tapi itu betul ucapan Nabi. Nah, orang zaman sekarang aneh. Dia lebih suka ucapannya daripada ucapan Nabi. Dia mengatakan hadisnya dhaif, tapi dia ngomong dianggap sahih. Ya, nasihatnya dianggap paling sahih. Nasihatnya dianggap paling hebat. Nasihatnya dianggap luar biasa. Nasihat Nabi dilemahkan. Ini dhaif. Padahal hadis dhaif adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena beberapa kriteria yang ditetapkan ulama, ucapan itu dianggap lemah sehingga tidak bisa digunakan sebagai sumber hukum yang utama dalam menetapkan hukum. Tapi kalau untuk nasihat amal soleh, suruh mengamalkan karena itu adalah ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjumlati di antara nasihat yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya adalah sabda beliau, alamatu i'radillah 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nih. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Di antara salah satu tanda berpalingnya, menyingkirnya, meninggalkannya Allah dari hambanya adalah sibuknya hamba mengerjakan hal-hal yang tidak penting buat dia. Gak manfaat buat dia. Yang manfaat buat kita apa? Yang bisa bawa ke surga, itu manfaat, betul. Nah, kalau kita kok sibuknya bukan mencari jalan ke surga, sibuknya urusan yang remeh-temeh, gak penting. Bukan gak pernah ya. Kalau sesekali mengajakkan yang gak penting, halal tapi gak penting, sesekali, ya itu namanya manusia. Tapi kalau istighaluhu, sibuknya, hidupnya itu. Contoh, ibu-ibu, tiap hari hidupnya ngecek statusnya orang. Tiap hari. Kalau satu hari ngambil setengah jam, ya 1 jam masih wajar ya. Tapi kalau hampir 24 jam melek motor juga HP. Ya. Terus begitu. Ini kan ngeri.com ini. Ini tanda dia ditinggalkan Allah Ta'ala. Karena naudzubillah min dzalik. Tapi kalau bangun tidur itu yang diingat akhirat. Ya. Ambil handphone, itu yang dilihat. Oh, waktu duha jam sekian. Ya. Ambil handphone, ya. Yang dibuka itu Al-Quran. Sama-sama ngambil handphone, tapi apa yang dilihat itu kan jadi masalah. Bukannya nggak boleh ngecek status orang, bukan nggak boleh. Tapi kalau hidupnya itu tok kan ya, ini ya. Beb nggak itu tok, beb iya yang nggak itu tok. Tapi kan ya itu gitu ya. Masing-masing kan paham toh. Terlampau banyak ya, terlampau banyak. Nggak penting gitu. Apa manfaatnya kamu dari status orang? Kecuali kalau kamu lihat Instagramnya seorang ustadz gitu. Karena ustadz itu di Instagramnya yang di-share adalah ilmu. Ibu lihat Instagramnya ahli masak. Memang pengen belajar masak. Nah, tapi kalau lihat kehidupannya orang, esok ini ngopo ya? Nah. Ada yang begitu nih. Salah kepo pengen tahu orang lain ya. Ternyata dia ganti profile picture. Kok fotonya ganti? Masya Allah. Sampai gitu diperhatikan ya. Ini stres kuadrat. Tapi nggak sadar. Terus dikomentari, terus jadi masalah kan naudzubillah min dzalik. Saya ini sudah hampir kalau bisa meninggalkan handphone. Saya nih kalau bisa pengen meninggalkan handphone. Semakin jarang saya nyentuh handphone ini semakin jarang. Kecuali buat apa? Ya buat tadi itu, syuting kerja bakti, syuting pengajian, upload, udah seperti itu. Ya, buka WA mulai tak jami. Ya, nggak buka terus ya. Sekali buka langsung ngecek siapa saja, kan banyak orang yang ikut andil, konfirmasi, saya bilang jazakumullah khairan, terima kasih. Kalau di atas pesawat, itu saya menghabiskan waktu menghapus pesan yang masuk. 900 pesan, tahu landing sampai Solo. Tuh. Ini kalau hidup terus membaca pesan gitu kabeh, mati gak manfaat. Naudzubillah min dzalik. Mau buat apa gitu? Ya, tanda seorang yang memang Allah gak berpaling dari dia. Maksudnya Allah berpaling bagaimana? Jauh dari rahmatnya Allah. Dia nggak digiring kepada rahmat nanti. Terus Allah nggak peduli, ya wes nggak peduli. Seperti kalau misalnya ibu ngomong sama anak, sakarepmu tinggal itu.
Kalau ibu udah bilang sakarepmu, terserah kamu, ditinggal, itu tanda baik atau tanda buruk? Buruk, artinya ibu sudah sepegel, mangkel, pol, ya. Jengkel, sebel, pol, tinggal, sakarepmu. Nah, termasuk kalau suami ngomong ke istri, sakarepmu. Nah, ibu-ibu tahu bahagia, yes. Yes. Maksudnya suaminya pegel tapi dia tambah yes. Ini kan namanya gagal paham, ini enggak paham maksudnya suami. Nah, Allah Ta'ala kalau sama hambanya sudah sebel gitu ya, sebel. Orang tuh sebel, nggak mau lihat, berpaling. Sama ciri-cirinya hamba itu dibuat sibuk dengan selain Allah Ta'ala. Sibuknya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Istighaluhu bima la ya'ni. Wa inna mra'an dhahabat sa'atun min umrih fi ghairi ma khuliqalah la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Kemudian kata Imam Ghazali, disebutkan dalam hadis Nabi juga bersabda SAW, dan sesungguhnya seseorang kalau ada satu waktu dari umurnya yang berlalu untuk hal-hal yang bukan menjadi tujuan penciptaannya, sepantasnya dia itu menyesal dengan penyesalan yang sangat lama. Benar-benar nyesel. Kalau ada satu detik yang berlalu tidak untuk taat, tidak untuk ibadah. Sementara kita di bulan ibadah, justru kita mengatakan, yuk kita jalan-jalan menghabiskan waktu. Jalan-jalan menghabiskan waktu. Ramadan tuh waktunya terasa turah-turah, ya. Kemudian mau dihabiskan di hal-hal yang tidak manfaat. Kalau orang-orang soleh, satu detiknya berlalu nggak manfaat, nyeselnya luar biasa. Sehingga ada ulama itu kalau ada tamu, ulamanya nanya, itu yang datang siapa? Orang kaya, tanya, ya bawa duit enggak, suruh pulang. Ya suruh pulang. Tanya muridnya, guru kok sampai tamu saja ditanya ngasih duit atau tidak? Dijawab sama gurunya, lah dia mau ngambil waktu saya kok. Ya, dia mau ngambil waktu saya, dia harus mau memberikan dunianya kepada saya. Nanti dunianya dikasihkan ke ulama tadi, sama ulama dunianya didum kepada masyarakat. Sebab banyak orang-orang punya duit tapi bakhil wal pelit. Iya, kita ke dokter ngambil waktunya dokter, bayar atau nggak bayar? Bayar kan begitu. Nah kalau ke dokter saja kita bayar. Nah, ini ulama-ulama yang soleh itu waktunya mahalnya luar biasa. Dia waktunya untuk umat, waktunya untuk doakan orang banyak, waktunya untuk belajar. Nah kalau ada satu orang datang urusan dunia, ya urusannya dunia. Ya kalau dia urusan dunia, kalau mau ketemu saya, kata ulama tadi, ya dia harus berani mengorbankan dunianya. Sampai seperti itu menghargai waktunya beliau radhiyallahu taala anhu ajmain. Insyaallah yang sedikit ini barokah, manfaat ya. Nanti Rabu depan kita sambung lagi. Nah, ini kalau dijelaskan sekarang eman-eman. Karena sudah mau masuk maghrib, kurang 5 menit atau 6 menit lagi masuk maghrib. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.